penelitian siapa nih? Gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Casmika dan dosen pengajar lain dari sistem instrumentasi. Kami dari kelompok 7 kelas teknik fisika 4602 dan kami akan mempresentasikan tentang tugas besar kami, yaitu sistem mini PLTS sebagai pembanding potensi energi. Mulai lanjut ke pendahuluannya. Untuk namanya sudah tercantum di atas. Baik, jadi masalah yang kami angkat di sini adalah efisiensi panel surya yang terbatas oleh posisi statis karena tidak selalu sejajar dengan pergerakan matahari. Untuk mengatasi masalahnya, sistem pelacakan ini kami kembangkan untuk memaksimalkan potensi cahaya matahari dengan menyesuaikan sudut panel secara otomatis, yaitu solar panelnya mengikuti cahaya yang dipancarkan dari matahari. Sistem ini menggunakan sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya dan motor servo untuk menggerakkan panel. Sementara panel statis dipasang pada posisi tetap atau statis sesuai dengan namanya. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan sensor arus ACS712 untuk mengevaluasi output energi dari kedua sistem. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas sistem pelacakan dalam meningkatkan efisiensi energi surya. Oke, kita masuk ke metode penelitian. Tapi sebelumnya tadi mau membenarkan sedikit. Untuk sensornya itu kita revisi menggunakan resistor saja karena sensor ACS yang kita pakai kemarin itu belum terkalibrasi dengan benar. Jadi kita pakai resistor. Nah, untuk metode penelitian, di sini kita menggunakan eksperimental untuk merancang dan menguji sistem si PLTS mini ini dengan dua prinsip kerja, yaitu dengan panel surya yang melakukan pelacakan atau tracking berbasis sensor LDR dan panel surya statis atau diam. Sistem ini dikendalikan oleh microcontroller. Kita memakai microcontroller ESP32 untuk pengolahan datanya. Kemudian arus listrik yang dihasilkan oleh kedua panel ini diukur untuk membandingkan potensi energi yang dihasilkan. Kemudian desain penelitian ini mencangkup perancangan rangkaian elektronik, mekanisme pelacakan, dan pengukuran data. Kita masuk ke alat dan bahan. Sini alat dan bahan yang kita pakai itu ada panel surya. Jadi kita memakai dua panel surya dengan spesifikasi yang identik. Kemudian ada modul sensor LDR. Jadi kita memakai dua sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya pada sistem pelacakan. Kemudian kita memakai microcontroller ESP32 sebagai pusat kendali sistem pelacakan dan pengukuran arus. Untuk aktuator kita memakai servo. Untuk si servo ini untuk menggerakkan panel surya pada sistem pelacakan. Dan si sensornya kita memakai resistor. Jadi dia ngalirin arus listrik yang dihasilkan oleh si panel surya tersebut. Kemudian untuk perangkat lunaknya kita memakai Arduino IDE untuk pemrogramannya dari si ESP32. Dan untuk software monitoring datanya. Untuk alat ukur tambahannya, untuk kalibrasi juga itu kita memakai multimeter. Kemudian ke langkah-langkah penelitian. Kita masuk ke langkah-langkah penelitian. Yang pertama, kita dari merancang sistem, yaitu kita merancang melalui website seperti isi EDA untuk perancangan secara ininya softwarenya. Oke, kemudian langkah kedua kita membuat dan merakit alatnya. Terus selanjutnya kita mengumpulkan data, lalu menganalisis dan mengkalibrasi sensornya. Setelahnya kita jika ada error atau kesalahan pada sistem, kita akan melakukan troubleshooting. Oke. Selanjutnya masuk ke perhitungan data. Di sini kami menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Maka ketika kita mencari arusnya, maka rumusnya menjadi I sama dengan V per R. Rumus itu akan dikonversi agar kita mendapatkan daya dari si panel suryanya.
yaitu P sama dengan V pangkat 2 dibagi dengan resistor yang kita gunakan. Oke, selanjutnya masuk ke diagram blok sistem. Oke, di sini bisa dilihat diagram blok sistem dari sistem PLTS kami. Karena kita memakai dua solar panel, yang seperti tadi disebutkan, dan dihubungkan ke dua resistor sebagai membaca tegangan dari si solar panelnya ini. Kemudian akan dihitung juga perhitungan datanya dan akan diteruskan ke ESP32, di mana nanti dari si ESP32 ini akan mengasih sinyal untuk sensor LDR dan juga si PWM untuk motor servo. Kemudian di sini ada flowchart dari sistem kami. Ya, untuk flowchart ini merupakan flowchart dari codingan atau program yang ditulis pada ESP32. Ya, bisa dilihat di sini ada flowchart, mungkin boleh di-scroll. Mulai dari start hingga yang terakhir, datanya akan dikirim ke ThinkSpeak dan akan looping. Jadi datanya akan diambil setiap 5 menit atau 10 menit. Nah, untuk hasil pembahasan, di sini kita kebetulan data yang kita ambil belum sepenuhnya berhasil karena sistem kita terjadi masalah. Jadi ketika sebelum mengambil data pada lapangan terbuka atau atap rumah, kita sudah mengkalibrasi sensornya dan memastikan alatnya jalan. Namun ketika dibawa ke atap rumah, tiba-tiba ada sesuatu yang error, entah dari microcontroller atau dari codingannya. Jadi ini hanya beberapa data yang kita dapat hanya dari jam 1.45 hingga jam 2.10. Yang harusnya kita ambil dari jam 9 hingga jam 3 sore. Ini ada data untuk arus panel tracking, arus panel statis, daya panel tracking, daya panel statis, dan sudut motor servonya. Untuk servonya itu sudutnya sudah benar. Oke, mungkin dilanjut ke kesimpulan. Mungkin Yang boleh metode Mas Adam. ini ada tadi masih hasil dan analisis. Jadi kan tadi udah dijelaskan berdasarkan grafiknya juga sudah terdapat. Di situ ada beberapa error dan ada yang berhasil juga. Dan ketika diuji ke paparan sinar matahari secara langsung itu terdapat hasilnya tidak konsisten dan terdapat juga keanehan. Jadi seperti pembacaan arusnya itu nggak logis. Jadi kita menggunakan sistem manual dan di sini ada penyebabnya. Jadi pertama itu kemungkinan dari microcontrollernya, jadi ESP-nya, ESP32 yang kami gunakan. Jadi dia bisa terjadi akibat paparan sinar matahari secara langsung dan mengganggu pembacaan sensornya. Kemudian di sini ada dari codingan. Di situ ada kemungkinan di mana dalam algoritma pemrogramannya itu masih belum terbaca secara maksimal. Jadi dalam kalibrasi sensornya itu tidak memadai saat kondisi lingkungan berubah drastis. Terus yang ketiga ada wiring, di mana koneksi kabel yang longgar, terus juga ada korosi atau juga ada resistasi tambahan. Jadi itu juga terdapat akibat dari panas pada paparan sinar matahari. Jadi untuk mengatasi masalah ini disarankan untuk melakukan pengujian ulang atau pengkalibrasi ulang secara terpisah. Jadi kami bakal melakukan pengecekan integritas wiring di bawah kondisi panas dan juga ada revisi coding yang telah kami gunakan. Kemudian ada kesimpulannya. Oke, di sini kesimpulan mungkin kesimpulan dari penelitian dari sistem kami
Jadi penelitian ini berhasil. Kita jadi berhasil merancang sistem PLTS mini tadi dengan 2 prinsip kerja. Itu panel surya dengan mekanisme tracking dan statis. Cuman memang ada beberapa kendala nih. Jadi kayak tadi seperti wiring, kemungkinan dari pin si microcontrollernya juga mungkin bermasalah. Jadi mungkin apa ya? Kita akan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan-permasalahan yang terjadi di penelitian kami ini. Nah, meskipun demikian, penelitian kami ini memberikan gambaran awal tentang perbandingan potensi energi antara panel surya yang tracking dan yang diam tadi atau statis. Jadi untuk meningkatkan akurasi diperlukan perbaikan pada kalibrasi sensor, optimalisasi codingan, dan yang paling penting juga tadi pengecekan komponen secara menyeluruh seperti kayak tadi kaki-kaki atau pin-pin pada si microcontrollernya. Jadi mungkin itu kesimpulan dari sistem kami. Dengan selesainya pemaparan kesimpulan ditandai dengan selesainya juga presentasi dari kami. Ucapan terima kasih kami sampaikan untuk pihak-pihak, untuk semua pihak yang sudah mendukung kami dengan baik dengan moral maupun dengan materi, khususnya pada dosen pengampu mata kuliah sistem instrumentasi Pak Casmika. Dengan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.